Godaan di balik hijab Hajah Nazril. Di sebuah desa yang tenang dan religius, hidup seorang pemuda bernama Raffi. Usianya baru, menginjak 25 tahun. Namun, ia sudah menjadi kebanggaan warga karena kesopanannya. Ia dikenal rajin ke masjid, santun kepada orang tua, dan dihormati oleh banyak orang. Namun, ada satu hal yang membuat Raffi selalu merasa gelisah. Keberadaan Hajah Nazril. Hajah Nazril adalah seorang wanita yang luar biasa cantik. Ia sudah berusia sekitar 40 tahun, tapi pesonanya tak berkurang sedikit pun. Kulitnya bersih, matanya teduh, dan senyumannya memiliki daya magis yang bisa membuat siapapun terpikat. Ia adalah istri dari seorang pengusaha sukses, tapi suaminya lebih sering berada di kota, mengurus bisnisnya. Setiap kali Raffi melihat Hajah Nazril di pengajian atau saat melewati rumah besarnya, ada sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ia tahu betul bahwa dirinya tak seharusnya memiliki perasaan seperti ini. Tapi pesona wanita itu sulit dihindari. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, saat Raffi baru pulang dari sawah, ia melewati rumah Hajah Nazril. Biasanya, ia hanya berani melirik sekilas, namun kali ini pintu pagar terbuka, dan Hajah Nazril sedang berdiri di teras, mengenakan gamis hijau lembut dengan hijab yang menjuntai indah. "Raffi?" Suara lembut itu membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh, jantungnya langsung berdegup kencang. "Iya, Hajah." Wanita itu tersenyum. "Bisa bantu ibu sebentar?" Raffi menelan ludah. "Tentu, Hajah. Ada apa?" Hajah Nazril memberi isyarat agar ia mendekat. Raffi pun melangkah masuk, mencoba mengendalikan pikirannya. Di halaman, ada beberapa pot bunga yang tergeletak di tanah. "Ibu tadi ingin merapikan ini, tapi terlalu berat," katanya sambil menyibakkan hijabnya sedikit, memperlihatkan leher jenjangnya. Raffi mengangguk cepat. "Biar saya yang angkat, Hajah." Ia pun mulai mengangkat pot-pot itu ke tempat yang diinginkan Hajah Nazril. Tapi setiap kali ia mengangkat satu pot, ia bisa merasakan tatapan wanita itu mengarah kepadanya. "Kamu ini kuat sekali, ya?" kata Hajah Nazril sambil tersenyum. "Pasti banyak gadis desa yang tertarik." Raffi tertawa kecil, meski sebenarnya ia gugup. "Ah, biasa saja, Hajah." Wanita itu menatapnya dalam. "Masa sih? Kalau ibu masih muda, mungkin ibu yang akan mengejar kamu." Raffi tersentak. Kata-kata itu begitu ringan, tapi terasa menusuk dalam. Ia menoleh ke arah Hajah Nazril yang masih tersenyum dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Hajah bisa saja," jawabnya sambil mencoba fokus pada pekerjaannya. Hajah Nazril hanya terkekeh kecil. Setelah semua pot tertata rapi, ia berjalan ke dalam rumah, lalu kembali dengan 2 gelas teh hangat. "Duduk dulu, Raffi, minum sebentar." Raffi ragu sejenak, tapi menolak seorang hajah di desa bukan hal yang sopan. Ia pun duduk di kursi teras, mengambil gelas itu dengan tangan sedikit gemetar. Obrolan yang menggoda. Saat mereka duduk berhadapan, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman. "Kamu ini baik sekali, Raffi," kata Hajah Nazril sambil mengaduk tehnya. "Jarang ada pemuda sepertimu." Raffi tersenyum tipis. "Ah, saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, Hajah." Wanita itu menatapnya lebih lama. "Kamu ini seperti anak ibu, tapi entah kenapa ibu merasa nyaman berbicara denganmu." Raffi menunduk, merasa pipinya mulai memanas. "Saya juga senang bisa membantu, Hajah." Hajah Nazril tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Ibu sering sendirian di rumah, kadang merasa sepi. Punya teman bicara seperti ini menyenangkan." Raffi merasakan sesuatu di dalam dirinya bergejolak. Ia ingin segera pergi, tapi pada saat yang sama, ia tak bisa mengabaikan tatapan Hajah Nazril. "Raffi," suara Hajah Nazril sedikit lebih pelan.
Kamu pasti tahu, ada hal-hal yang tidak boleh kita pikirkan, kan? Raffi menatap wanita itu, hatinya semakin berdegup. Ia mengangguk pelan. Iya, Hajah. Wanita itu menarik napas dalam, tapi terkadang sesuatu yang tidak boleh justru terasa lebih sulit dihindari. Raffi merasa tenggorokannya mengering. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu yang tepat, tapi otaknya seolah berhenti bekerja. Hajah Nazril lalu bangkit dari duduknya. Sudah sore, nanti orang-orang melihat kita terlalu lama di sini. Raffi mengangguk cepat, ikut berdiri. Terima kasih tehnya, Hajah. Saya pamit. Saat ia melangkah pergi, ia bisa merasakan tatapan wanita itu mengikutinya. Dan ia tahu, hari ini bukanlah akhir dari perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Di sepanjang perjalanan pulang, Raffi hanya bisa bertanya-tanya, apakah ini ujian yang harus ia lawan, atau justru sesuatu yang perlahan mulai menariknya masuk ke dalam godaan yang lebih besar, godaan yang tak terelakkan. Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Hajah Nazril muncul dalam pikirannya. Tatapan teduhnya, senyum lembutnya, dan cara ia berbicara seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Raffi menghela napas panjang, mencoba mengusir semua bayangan itu. Ini hanya kebetulan. Aku tidak boleh berpikir macam-macam. Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin kuat bayangan itu menancap dalam pikirannya. Keesokan harinya, setelah salat subuh di masjid, Raffi berniat langsung ke sawah seperti biasa. Tapi, langkahnya terhenti saat melihat seorang wanita berdiri di depan rumahnya, Hajah Nazril. Ia mengenakan gamis berwarna lembut dengan hijab yang tersampir indah. Wajahnya tampak lebih segar di bawah cahaya pagi. Assalamualaikum, Raffi. Raffi menelan ludah, lalu menjawab dengan suara sedikit serak. Waalaikumsalam, Hajah. Ada apa pagi-pagi begini? Wanita itu tersenyum kecil. Maaf kalau mengganggu, tapi ibu ingin meminta tolong lagi. Raffi mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang. Oh, tentu. Ada yang bisa saya bantu? Hajah Nazril mengangguk pelan. Ada beberapa barang di gudang belakang yang butuh dipindahkan. Mungkin kamu bisa membantu? Raffi sempat ragu. Pergi ke rumah Hajah Nazril lagi setelah pertemuan kemarin jelas bukan ide yang baik. Tapi menolak permintaan seorang hajah juga bukan hal yang sopan. Akhirnya ia mengangguk. Baik, Hajah, saya ikut. Di gudang yang sepi. Sesampainya di rumah besar itu, Raffi langsung diarahkan ke gudang belakang. Tempatnya cukup luas, dengan beberapa tumpukan kardus dan barang-barang lama. Hajah Nazril berdiri di pintu, memperhatikannya saat ia mulai mengangkat beberapa kardus. Raffi mencoba fokus, tapi sulit mengabaikan kehadiran wanita itu yang berdiri terlalu dekat. Kamu ini kuat sekali, ujar Hajah Nazril, nadanya terdengar pelan namun jelas. Pasti banyak gadis yang menyukaimu. Raffi tersenyum canggung. Ah, biasa saja, Hajah. Wanita itu tertawa kecil, lalu melangkah masuk ke gudang, berdiri di sampingnya. Jangan merendah, Raffi. Ibu bisa melihat kalau kamu punya sesuatu yang istimewa. Raffi mulai merasa tidak nyaman, bukan karena kata-kata Hajah Nazril, tapi karena atmosfer di ruangan ini mulai terasa berbeda. Hajah, ia mencoba mencari kata-kata yang tepat. Saya rasa ini sudah cukup. Ada lagi yang bisa saya bantu? Hajah Nazril tidak langsung menjawab. Ia justru menatapnya dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di wajah Raffi. Kamu takut? Tanyanya tiba-tiba. Raffi terdiam. Takut? Takut apa, Hajah? Wanita itu tersenyum tipis. Takut kalau ibu mulai mengganggu pikiranmu? Raffi langsung menunduk, tak berani menatap mata wanita itu. Ia merasa seolah berada di tengah badai, ingin melawan, tapi juga tidak bisa menghindar.
Saya rasa saya harus pergi, Hajah. Ia segera melangkah ke pintu. Tapi sebelum keluar, ia mendengar suara lembut wanita itu berkata, "Hati-hati, Raffi. Beberapa perasaan tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan." Raffi tak menjawab. Ia hanya terus berjalan, meninggalkan rumah itu dengan dada yang masih berdegup kencang. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa godaan yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang terlihat, melainkan sesuatu yang perlahan merasuk ke dalam hati tanpa bisa dihentikan. Antara batas dan perasaan. Sejak kejadian di gudang, Raffi berusaha menghindari Hajah Nazril. Ia mengisi harinya dengan bekerja di sawah, memperbanyak waktu di masjid, dan menghindari melewati rumah besar itu. Tapi, sekeras apapun ia mencoba, bayangan Hajah Nazril terus mengikuti. Namun, yang paling membuatnya gelisah adalah kenyataan bahwa Hajah Nazril juga tidak menyerah. Suatu sore, saat Raffi baru selesai wudhu di masjid, seseorang menyentuh lengannya dengan lembut. Ia menoleh dan mendapati Hajah Nazril berdiri di sampingnya dengan senyum yang sulit diartikan. "Raffi, ibu boleh bicara sebentar?" Raffi menelan ludah. Ini bukan tempat yang tepat untuk percakapan seperti ini, tapi ia juga tidak bisa langsung menolak. "Baik, Hajah. Ada apa?" tanyanya pelan. Hajah Nazril menatapnya dalam-dalam. "Kenapa menghindar dari ibu?" Raffi terdiam. Ia tidak bisa menjawab dengan jujur, tapi juga tidak ingin berbohong. "Saya tidak menghindar, Hajah. Hanya sibuk," jawabnya akhirnya. Wanita itu mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Kalau begitu, mampirlah ke rumah sebentar. Ada yang ingin ibu bicarakan." Raffi tahu bahwa menerima undangan ini adalah kesalahan. Tapi entah kenapa, langkah kakinya justru mengikuti Hajah Nazril pulang. Percakapan yang menegangkan. Saat tiba di rumah besar itu, Hajah Nazril langsung mengarahkannya ke ruang tamu. Rumah ini terasa lebih sepi dari biasanya, dan suasana semakin membuat dada Raffi berdebar. Hajah Nazril menuangkan teh ke dalam cangkir dan menyerahkannya kepada Raffi. "Duduklah." Raffi menurut, mencoba menjaga ekspresi wajahnya tetap datar. Wanita itu duduk di depannya, mengamati Raffi seakan sedang membaca pikirannya. "Raffi, ada satu hal yang ingin ibu tanyakan," katanya pelan. "Pernahkah kamu merasa sesuatu yang tidak seharusnya terhadap seseorang?" Raffi langsung tersentak. Ia ingin menyangkal, tapi sorot mata Hajah Nazril seolah menuntut jawaban yang jujur. "Saya tidak tahu, Hajah." Hajah Nazril tersenyum kecil, lalu menyandarkan punggungnya ke sofa. "Ibu juga begitu?" Raffi menatapnya kaget. "Maksud Hajah?" tanyanya hati-hati. Wanita itu menarik napas panjang. "Ibu tahu bahwa perasaan ini salah, tapi semakin ibu mencoba menghindarinya, semakin kuat rasanya." Jantung Raffi berdetak lebih cepat. Ini bukan lagi sekadar kata-kata menggoda. Ini adalah pengakuan. "Hajah." Wanita itu menatapnya dengan sorot mata lembut, namun penuh arti. "Ibu tidak meminta apapun darimu, Raffi. Ibu hanya ingin kamu tahu." Suasana mendadak hening. Raffi merasa harus segera pergi sebelum semuanya menjadi semakin sulit. Ia meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. "Saya harus pulang, Hajah." Hajah Nazril tidak menahan, hanya tersenyum tipis. "Baik, hati-hati di jalan." Saat Raffi melangkah keluar dari rumah itu, ia merasa seolah baru saja melewati ujian yang sangat berat. Dan ia tahu ujian ini belum berakhir. Dilema di hati Raffi. Malam itu, Raffi duduk di serambi rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Hatinya masih berdebar, pikirannya penuh dengan kejadian sore tadi. Kata-kata Hajah Nazril terus terngiang di telinganya. "Ibu hanya ingin kamu tahu." Itu bukan sekadar ucapan biasa. Itu adalah pengakuan perasaan yang seharusnya tidak ada.
Raffi mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ia tahu jika terus membiarkan ini berlarut-larut, ia bisa terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi, bagaimana ia bisa menghindarinya jika setiap tatapan dan senyum Hajah Nazril selalu menggoda pikirannya? Keesokan harinya, Raffi mencoba kembali ke rutinitasnya. Ia berangkat lebih awal ke sawah, bekerja lebih keras dari biasanya, berharap rasa lelah bisa mengalihkan pikirannya. Namun, saat ia pulang menjelang sore, sebuah kejadian yang tak ia duga terjadi. Saat melewati jalan kecil di dekat rumah Hajah Nazril, sebuah mobil hitam mewah terparkir di halaman. Itu pasti mobil suami Hajah Nazril. Raffi mempercepat langkahnya, tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggilnya. "Raffi!" Ia berhenti, menoleh, dan melihat Hajah Nazril berdiri di depan pagar rumahnya. Kali ini, ekspresi wajahnya berbeda. Tidak ada senyum menggoda, tidak ada tatapan lembut seperti biasa. Yang ada hanyalah raut wajah yang terlihat gelisah. "Kenapa, Hajah?" tanyanya hati-hati. Wanita itu menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Suamiku datang mendadak hari ini." Raffi tidak langsung mengerti maksud dari ucapannya. "Lalu, apa yang bisa saya bantu?" Hajah Nazril menggigit bibirnya pelan, lalu menggeleng. Tidak ada yang bisa kamu bantu. Ibu hanya tidak tahu kenapa merasa ingin memberitahumu." Raffi terdiam, hatinya sedikit terasa sesak. Ia tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa lagi. Ini adalah perasaan yang semakin nyata, semakin sulit untuk ditepis. Suara laki-laki dari dalam rumah memanggil Hajah Nazril, suaminya. Hajah Nazril menatap Raffi sekali lagi, lalu tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan, Raffi." Raffi mengangguk pelan, lalu melangkah pergi dengan hati yang semakin tak menentu. Dan ia sadar, semakin ia berusaha menghindar, semakin takdir mempertemukan mereka dengan cara yang tak terduga.